Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memperagakan terkait bagaimana sih untuk menjadi seorang analis di bagian NLP. Di sini di project ini saya menggunakan atau menganalisis sebuah adegan atau sebuah kejadian yang ada di Google Play. Yang mana Google Play itu sendiri mengandung beberapa review atau di komentar tiap aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play-nya. Aplikasi-aplikasi itu sendiri memiliki beberapa review yang nantinya kita dapat analisis sebagaimana berapa sih hal yang akan terjadi nantinya di dalam komentar-komentar tiap aplikasi itu sendiri. Jadi kita bisa menilai apakah aplikasi ini tergolong dari positif atau negatif ataupun netral. Jadi dalam perabalannya ini atau untuk memulai project ini kita menggunakan sebuah prinsip, yaitu sebuah library yang mana library-nya ini bernama Google Play Scraper. Apa sih tujuan dari Google Play Scraper ini? Tujuannya itu untuk melakukan scraping atau pengambilan data yang ada di kolom komentar tiap aplikasi yang kita targetkan. Pertama kita install terlebih dahulu library-nya ini seperti kode yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya, sesudah menginstal, kita lakukan pemanggilan library-nya itu sendiri. Di sini saya menargetkan aplikasi Twitter atau aplikasi X sekarang ini yang ada di Google Play. Kita akan melakukan sentimen analis pada review-review di kolom komentarnya terhadap aplikasi atau pendapat-pendapat orang-orang yang menggunakan aplikasi Twitter ini. Ada beberapa parameter yang perlu kita siapkan, yaitu parameternya terdiri dari 3 buah parameter untuk dipersiapkan gitu, seperti banyaknya reviewers atau nilai yang review-review yang ditampung datanya dalam bentuk list sebelum nanti akan dijadikan dalam bentuk pandas atau dataset. Kemudian jumlah yang dibutuhkannya kita targetkan 10.000 review di aplikasi Twitter ini atau 10.000 komentar dengan rating yang bervariasi. Rating di tiap aplikasi, rating yang diberikan pada aplikasi itu sendiri. Ini adalah kelanjutan tokennya, ini kita berikan parameter non. Ini sebagai untuk melihat keterhubungan tiap-tiap kalimatnya nanti pada saat di analisis. Di sini kita mulai melakukan prosesnya dengan melakukan perulangan terlebih dahulu untuk melakukan scrapernya, agar kita melakukan perulangan ini dan kita membatasi jumlahnya di tiap pengambilan scraper tersebut agar nanti aplikasinya tersebut tidak melakukan atau mendeteksi kita sebagai bot gitu melakukan scrapingnya. Jadi kita melakukan bertahap-tahap hingga akhirnya nanti sampai total datanya yaitu sebesar 10.000 ulasan. Hal ini tekniknya ini sangat diperlukan pada saat pengambilan atau scraper tiap website. Jadi tiap website itu sendiri punya beberapa batasan request. Jadi ini membatasi requestnya per detik gitu. Jadi tiap-tiap per setnya itu akan mengambil data sebanyak 200 seperti itu. Di sini beberapa parameter yang kita masukkan dari reviews ini kita ambil di form Google Play Scraper-nya. Di reviews ini terdiri dari parameternya app ID yang kita tandain sini, yaitu kita targetkan .com, Twitter, .android. Itu menganalisis aplikasi Twitternya dengan language-nya yaitu bahasa Indonesia, dengan negaranya yaitu berada di Indonesia, dan lakukan sorting dari awal. Sorting data terbaru gitu, atau data-data terbaru di kolom komentarnya dengan jumlah 200, dan lakukan
continue-nya tadi masih terbilang non atau tidak belum diketahui. Jadi kita letakkan non gitu atau tak terdefinisi gitu, belum diketahui. Kita masukkan di variabel banyak reviews-nya yaitu extend bahan dan maka hasilnya akan ditampilkan di sini. Ini untuk memantau apakah datanya sudah diambil. Sudah itu baru kita masukkan ke dalam library pandas yang mana kita sudah lakukan import di sini pandas.pd. Maka di sini kita masukkan ke dalam library pd.dataframe. Ingat di sini kita menggunakan sebuah data frame yaitu banyak reviews yang kita ambil, yang kita tampung datanya dalam bentuk list ini. Nah, maka kita tampilkan akan menampilkan data seperti ini. Ini adalah beberapa atribut yang ada pada saat kita mengambil scraper data review di aplikasi Twitter itu sendiri yang di Google Play. Jadi dari review ID, username, user email, content, core time, dan masih banyak lagi di sini bisa teman-teman lihat. Yang di sini cuma kita ambil di sini konten dan skornya saja. Nah, di sini kita melakukan pengambilan kolom tertentu. Nah, di kolom tertentu kita cuma ambil konten skor dan kita namai lagi, rename namanya dengan text dan writing agar nanti memudahkan kita saat mengolah datanya. Di sini kita tampilkan lagi sebanyak 5 data sampel saja. Nah, di sini kita melihat ada text, writing. Nah, ini ada beberapa kata di sini teman-teman bisa lihat, ada kata-kata juga kata-kata yang tidak pantas gitu kan, seperti porno, seperti di blog gitu. Nah, sudah kita mendapatkan data ini, nah disinilah kita melakukan pre-processing data. Nah, di pre-processing data ini kita melakukan drop duplikat. Pertama tahapnya itu hapus duplikat. Yang mana apabila data-data sini ada orang yang atau menginputkan 2 kali dengan data yang sama, maka akan dihapus dengan subsetnya itu targetnya itu di kolom teks. Maka di sini kita akan menyimpan data yang sudah bersih dengan bernama dataset menta.csv agar nanti mudah diolah lagi ke depannya dan tidak usah melakukan drop lagi gitu. Di sini sudah melakukan pembersihan duplikat, maka tahap yang ketiga itu perlabelan data. Label di sini saya menggunakan tingkatan ratingnya untuk melabelkan yang mana datanya tersebut positif, netral, dan negatif. Dari positif ini kondisinya itu apabila ratingnya lebih dari sama dengan 4, sedangkan netral yaitu apabila ratingnya sama dengan nilai 3, dan yang terakhirnya itu negatif. Nah, jadi kita melakukan read data dari yang kita simpan dataset menta.csv, maka kita baca dataset CSV-nya yaitu dataset menta.csv. Maka di sini kita target buat sebuah kolom baru yaitu df.label yaitu bernama label sama dengan df.label. Kita targetkan kolom rating dan apply yaitu lakukan eksekusi fungsi dari perlabelan di tiap ratingnya. Nanti dia akan tiap membaca misalnya 3 dimasukkan dalam perlabelan ini, maka dia akan mengecek kondisinya dan hasilnya pada saat kita jalani kita tampilkan 5 data sampel yaitu di sini kita lihat 3 akan melabel netral, 5 positif, 1 negatif seperti itu dan seterusnya. Maka ini kita simpan lagi datasetnya agar nanti bisa dipakai. Jadi dataset sudah berlabel gitu. Saya beri nama, ini bebas sih namanya bisa nama apa saja gitu. Nah, di sini kita totalin Falconnya untuk melihat seberapa balance-nya atau keseimbangan datanya tersebut agar kita mengetahui apakah datanya ini seimbang atau enggak gitu. Ternyata yang paling banyak mendominasi di teks atau reviewnya di sini yaitu ratingnya itu kebanyakan adalah negatif daripada positif seperti itu, bahwa aplikasi X ini masih dilabelkan semua orang yaitu berlabel negatif. Ini secara garis besar belum lagi kita melakukan
sentimen analis untuk meningkatkan analisis kita saat ini. Apakah yang paling banyak nanti muncul kata-kata seperti apa pada saat kita analisis gitu. Kemudian pada saat yang selanjutnya tahap pembersihan kata, yaitu membersihkan kata-kata tersebut dari misalnya mengubah kata tersebut menjadi teks kecil, kemudian menghapus hashtag dan mention, kemudian membuang angka-angka yang terkandung di dalamnya, di dalam kata-kata itu sendiri, kemudian menghapus semua tanda baca, dan yang terakhir yaitu menghapus spasi ganda atau berlebih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tahapan pembersihan kata itu sendiri. Nah, sudah kita lakukan ini, kita load data yang tadi, data sudah available, kita nerapkan fungsinya dengan teknik apply di fungsi bersihkan kata di sini. Maka dan juga apabila pembersihan katanya ini kelebihan atau menghapus kata awalnya, maka lakukan kondisi seperti ini, hapus teks yang menjadi kosong. Jadi akan menghapus barisan yang merupakan teks yang kosong. Maka hasilnya kita mengambil 5 buah sampel, yaitu seperti ini teks clean-nya. Kita lihat sini nggak bisa login, seperti ini. Dia masih tetap sama, tapi ada di sini yang perbedaannya. Ini besar dan ini tanda seru. Maka di sini dikecilkan dan tanda serunya hilang. Jadi seperti itu dan seterusnya diterapkan. Kemudian terakhir yaitu melakukan pemberjelasan data, misalnya seperti enggak ini kan merupakan kata non baku seperti itu. Jadi komputer akan kurang mengerti terkait kandungan dari kata-kata ini pada saat dilakukan training pada modelnya nanti. Oleh karena itulah saya mengumpulkan beberapa kata-kata misalnya seperti kata singkatan, kata kotor, dan ini untuk memperjelas atau menormalkan data tersebut agar tidak singkat. Jadi bisa di sini kita lihat misalnya goblok, goblok, GBLG jadi goblok. Jadi dijadikan kata-kata yang lebih normal atau lebih jelas gitu agar komputer ini tidak agar komputer ini bisa paham terkait kandungan kata-katanya. Jadi sangat banyak. Nanti teman-teman bisa untuk melakukan copy paste nanti apabila mau mencobanya gitu. Di sini udah saya siapkan di kolom komentar, nanti bisa teman-teman langsung saja copy paste gitu, nanti saya lampirkan di sana. Nah, yang terakhir yaitu di sini kita mau sebuah fungsi normalisasi dari kumpulan kamus slangnya ini. Kita lakukan split text. Dari split text ini kita lakukan perubahan data di tab kata-katanya dari kata-kata slang ini. Nah, kita di sini pengecekan dari katanya, apakah kata ini ada dalam kamus slang. Jika ada, maka ambil kamus slang di tab value katanya itu sendiri dan tampilkan value-nya dari key katanya, kata dari yang didapatkan, maka tampilkan value-nya, maka akan masuk dalam kata normal ini tab listnya. Sudah itu, maka lakukan atau kembalikan lagi seperti semula kata-kata tersebut menjadi kalimat yang utuh. Jadi bisa nanti di F text clean normal. Nah, kita buat sebuah parameter atau kolom baru yaitu text clean yang sudah normal atau dinormalisasi, dan lakukan apply normalisasi teks. Nah, masukkan fungsi dari normalisasi teks ini, maka di tab stringnya ini akan diperjelas lagi, nantinya akan dimasukkan ke dalam fungsi normalisasi teks, maka akan dilakukan seperti satu persatu. Kita bisa lihat di sini nggak bisa login. Dia akan memperjelas kata nggak bisa login ini menjadi tidak bisa login ini bang. Nah, login bang. Jadi komputer akan mengerti kata yang misalnya yang di sini nggak. Ini kan kurang baku, akan dijadikan kata baku. Tidak. Oke, batas itu saja. Nantikan selanjutan dari tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan data, yaitu tokenisasi, kemudian pemisahan tiap-tiap katanya dan sebagainya, sampai nanti di pertemuan selanjutnya.